pagi, Pak. siang, maupun malam kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kami dapat menyelesaikan dan memaparkan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 Manajemen Risiko akan memaparkan hasil diskusi kami dalam menyusun tugas lembar kerja. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membuka sesi presentasi dengan memberikan penjelasan awal mengenai rumah usaha Anggur Ardo. Rumah Anggur Ardo beralamatkan di Komplek TNI AL Barakuda, Blok MM nomor 1, Jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dili. Rumah Anggur Ardo didirikan oleh Ibu Saraza Saragi bersama sang suami, yaitu Bapak Marbun, pada tahun 2019, lebih tepatnya sebelum pandemi COVID-19 melanda. Usaha ini berawal dari ketertarikan pasangan tersebut terhadap dunia pertanian modern, khususnya pada tanaman anggur yang pada saat itu masih jarang dibudidayakan di lingkungan sekitar mereka. Rumah Anggur Ardo menyediakan beragam varietas bibit anggur impor terkenal yang memiliki kualitas unggul, di antaranya Transfigurasi, Jupiter, Ghost, Baikonur, dan Ninel. Bibit-bibit tersebut ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni sekitar 100 ribuan per setiap satuan bibitnya. Tidak hanya fokus pada penjualan, Rumah Anggur Ardo juga menghadirkan lahan pembibitan berukuran kurang lebih 3 kali 10 meter yang ditata dengan rapi serta nyaman untuk dikunjungi oleh para peminat bibit anggur. Lahan ini sekaligus difungsikan sebagai tempat produksi, edukasi, dan pusat pengembangan anggur, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses budidaya sekaligus memperoleh wawasan baru mengenai teknik menanam anggur yang lebih baik. Materi visi dan misi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, mengenai visi misi, saya akan membawakannya, yakni visi dari Rumah Anggur ini adalah menjadi usaha rumahan yang produktif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah sebagai sumber penghasilan tambahan, sekaligus menciptakan suasana sejuk, menyenangkan, serta menjadi wadah untuk menyalurkan hobi dari sang pemilik dalam budidaya tanaman anggur. Sedangkan misi dari usaha ini adalah yang pertama, menyediakan bibit anggur berkualitas untuk menjamin kepuasan dan keberhasilan pembeli dalam membudidayakan tanaman. Yang kedua itu memberikan layanan konsultasi kepada seluruh pelanggan sebagai bentuk dukungan agar bibit yang dibelinya dapat tumbuh optimal. Dan yang ketiga adalah menjaga kepuasan pelanggan guna untuk membangun loyalitas dan meningkatkan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya kita akan masuk ke kategori risiko, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa hasil yang kami dapat di sini adalah hasil yang kami dapat melalui wawancara bersama sang pemilik Ibu Sarah tadi, di mana kami melakukannya melalui telepon WA dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kategori risiko, mulai dari sasarannya hingga sampai ke dampaknya. Dan untuk tingkat konsekuensi dan juga dampaknya, kami menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh pemilik usaha, dan untuk level risikonya kami menggunakan kolom likelihood impact. Baik, langsung saja masuk ke kategori yang pertama, yaitu kategori risiko operasional, di mana kategorinya itu adalah kerusakan bibit selama proses pengiriman. Sasarannya itu adalah pemilihan ekspedisi kargo menjadi pilihan utama dalam pengiriman, dan pengiriman bibit masih khusus untuk Sumatera Utara saja. Nah, yang mungkin terjadi itu adalah bibit yang diterima konsumen mengalami kerusakan atau bahkan mati, dengan biaya pengirimannya itu sepenuhnya ditanggung oleh penjual atau sang pemilik usaha. Sedangkan penyebab terjadinya itu ada beberapa opsi. Yang pertama itu adalah kelalaian pihak ekspedisi yang kurang memperhatikan kondisi barang. Kemudian konsumen tidak berada di tempat saat barang dikirim. Dan yang ketiga itu adalah barang tiba di kantor cabang ketika kantor sedang tutup ataupun libur. Nah, risiko ini bisa terjadi pada saat proses pengiriman, terutama ketika barang tiba di kantor ekspedisi saat sedang tutup atau libur.
Selanjutnya masuk ke deskripsi konsekuensi daripada risiko ini, di mana konsekuensinya itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah konsekuensi negatif dan positif. Yang negatif itu mencakup penjual harus menanggung biaya pengiriman ulang, dan yang kedua itu adalah mengalami kerugian waktu dalam proses pengiriman. Sedangkan konsekuensi positifnya itu adalah penjual berpotensi mendapatkan promosi gratis berupa ulasan positif dari konsumen karena menunjukkan tanggung jawab dengan mengganti bibit yang rusak selama perjalanan. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat konsekuensi, tingkat kemungkinan, dan level risiko yang sudah diwarnai dengan warna uh, kuning, hijau, dan kuning. Nah, dari hasil yang kami dapat melalui kuesioner, kami mendapatkan bahwa tingkat konsekuensinya itu adalah sedang, sedangkan tingkat kemungkinannya itu adalah rendah. Dan level risikonya itu juga sedang. Kita lihat tingkat prioritasnya ini adalah mengikuti level risiko tadi, yaitu sedang. Masuk ke tingkat penanganan risiko, di sini kami membuat 3 tindakan. Yang pertama itu adalah menetapkan standar pengemasan yang lebih aman, kemudian menjalin kerjasama dengan ekspedisi terpercaya, dan menyediakan opsi asuransi pengiriman. Di mana tindakan ini atau tindakan penanganan risiko ini masuk ke jenis pengolahan risiko, yakni pengendalian risiko. Selanjutnya, saya akan membawakan risiko strategis. Jadi, risiko strategis yang terjadi di dalam usaha itu adalah terjadinya kenaikan harga bibit. Sasaran dari usaha ini atas risiko tadi adalah menjaga komitmen dalam memberikan kualitas bibit terbaik. Apa yang mungkin terjadi dari risiko tadi? Yang mungkin terjadi itu mungkin seperti kehilangan pelanggan yang hanya mau bibit yang murah. Selanjutnya, penyebab terjadinya itu ada 3. Yang pertama, aturan pajak. Yang kedua, cuaca ekstrim atau kemarau panjang atau hujan berlebihan. Dan kemudian ada ketergantungan pada pemasok tertentu. Risiko tadi terjadi pada saat pemerintah membutuhkan, pada saat pemerintah butuh meningkatkan penerimaan negara. Deskripsi konsekuensi risiko itu ada 3. Yang pertama, menurunnya margin keuntungan usaha, kemudian daya beli konsumen yang menurun, dan terakhir persaingan biasa makin ketat. Jadi tingkat konsekuensi atau dampak dari hasil kuesioner kami kepada pemilik yaitu sedang, dan tingkat kemungkinan terjadinya itu juga sedang, dan level risikonya itu juga sedang. Tingkat prioritasnya itu berdasarkan level risiko tadi yaitu sedang. Di sini kami juga akan membahas mengenai tindakan penanganan risiko strategis tadi. Di sini ada 3. Yang pertama itu menambahkan nilai tambah pada produk, kemudian diversifikasi pemasok, dan terakhir ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi pengelolaan risiko yang tadi yang kami bahas itu adalah termasuk pengendalian risiko. Dan selanjutnya mengenai risiko kecurangan. Yang terjadi itu adalah yang pertama, sekam dari pemasok kadang tidak sesuai kualitas, dan pesanan tanah dan pupuk kadang kandang yang datang tidak layak pakai. Sasaran dari risiko tadi, bahan baku yang diterima sesuai dengan kualitas dan harga. Apa yang mungkin terjadi dari risiko tadi? Yang pertama itu bahan tidak bisa dipakai maksimal dalam proses budidaya anggur, dan kedua, pemilik harus mencari pemasok baru. Penyebab terjadi risiko kecurangan tadi, yang pertama ada pemasok tidak menjaga standar kualitas bahan, dan kedua, pemasok yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan mutu, dan yang ketiga, pemilik tidak melakukan uji kualitas terlebih dahulu sebelum membeli bahan yang banyak. Risiko tadi terjadi setelah melakukan pembelian sekam, pupuk, atau tanah dari pemasok. Deskripsi konsekuensi risiko atas risiko kecurangan tadi, yang pertama itu mereka mengalami kerugian finansial, kemudian proses pemeliharaan dan pertumbuhan anggur terganggu, dan terakhir mencari pemasok baru sehingga menghabiskan waktu dan tenaga. Jadi setelah melakukan kuesioner tadi, juga kami menyimpulkan kalau tingkat konsekuensi risikonya itu sedang, tingkat kemungkinan terjadinya itu sedang, dan level risikonya itu juga sedang. Dan sesuai dari level tadi, maka tingkat prioritasnya itu juga sedang. Tindakan dari penanganan risiko tadi, yang pertama itu harus cek kualitas sekam saat diterima,
kemudian ganti pemasok yang tidak konsisten, dan terakhir membeli sekam, tanah, dan pupuk dalam jumlah kecil dulu untuk menguji kualitasnya terlebih dahulu. Jadi tindakan yang tadi itu termasuk dalam pengolahan risiko, yaitu pengendalian risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko kepatuhan, yang di mana risikonya adalah pelanggaran aturan harga dalam kelompok tani. Nah, untuk sasarannya itu menjaga stabilitas harga jual bibit. Nah, yang mungkin terjadi berdasarkan sasaran itu adalah persaingan harga yang tidak sehat dan kerugian penjual. Ini bisa disebabkan oleh yang pertama itu anggota kelompok tani yang menjual di bawah harga kesepakatan. Yang kedua, tidak adanya pengawasan harga. Dan yang ketiga, keinginan cepat menjual produk. Ini terjadi saat anggota kelompok tani yang tadi menjual di bawah harga yang ditetapkan. Untuk deskripsi konsekuensi resikonya itu ada 3. Yang pertama, harga pasar turun dan mengurangi keuntungan. Yang kedua, timbulnya konflik antar anggota kelompok tani. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan pembeli. Untuk tingkat konsekuensi resikonya atau dampak yang disebabkan itu ada tergolong tinggi, dan untuk tingkat kemungkinan terjadinya itu sedang, rendah. Lalu untuk level risikonya itu sedang. Nah, berdasarkan level risikonya yang tadi, tingkat prioritasnya itu dikategorikan sedang. Dan untuk tindakan penanganan risikonya itu ada 3. Yang pertama, dengan menyusun aturan harga bersama yang disepakati anggota kelompok. Yang kedua, dengan membuat sanksi tegas jika ada anggota yang melakukan pelanggaran harga. Yang ketiga, dengan melakukan monitoring berkala terhadap anggota kelompok. Nah, risiko yang tadi termasuk dalam pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Lalu yang berikutnya mengenai risiko finansial. Risiko dari risiko finansial ini adalah keterbatasan modal dalam pembangunan greenhouse dengan sasaran mengumpulkan modal secara mandiri tanpa melakukan pinjaman, dikarenakan pembangunan greenhouse dapat dilakukan kemudian. Sementara itu, lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memulai usaha. Nah, yang mungkin terjadi dari sasaran ini, kegiatan budidaya dilakukan di pekarangan rumah karena belum tersedianya greenhouse. Ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, usaha dirintis dengan modal yang terbatas. Lalu yang kedua, tidak melakukan pinjaman atau berutang. Dan yang ketiga, memanfaatkan lahan atau lokasi yang sudah ada. Risiko ini terjadi saat pada tahap awal pelaksanaan usaha. Lalu untuk deskripsi konsekuensi risikonya sendiri, risiko finansial yang timbul itu relatif kecil, bahkan nyaris tidak ada. Namun demikian, perputaran modal di tahap awal berjalan cukup lambat, dikarenakan bibit anggur baru dapat dijual setelah mencapai usia minimal 2 bulan. Nah, untuk tingkat konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan itu tergolong tinggi, lalu tingkat kemungkinan terjadinya itu rendah, dan level risikonya itu sedang. Dan berdasarkan level risiko yang tadi, tingkat prioritasnya itu terbilang sedang. Dan untuk tindakan penanganan risiko ada 3. Yang pertama, dengan menawarkan paket harga promo atau diskon musiman. Yang kedua, dengan membuka saluran penjualan online agar jangkauannya itu lebih luas. Dan yang ketiga, dengan melakukan efisiensi biaya produk tanpa mengurangi kualitas bibit tadi. Risiko ini tergolong dalam pengendalian risiko. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kelompok terkait tugas manajemen risiko pada usaha Rumah Anggur Ardo. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kali ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima masukan maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.